Jadi ketika gua kerja kadang gua tuh kagum banget sama orang yang lebih pintar daripada gua gitu, dan sering banget itu adalah senior-senior gua di sana dan dalam hati gue bingung kayak, "Kok dia bisa pintar banget sih padahal makan ya sama-sama nasi," gitu, "padahal apa sih yang bedain gue sama dia," gitu, dan kok bisa dia bisa berpikir sampai ke ujung sana gitu. Nah sebagai member tim waktu itu masih baru banget kerja, ya aku jadi nanya dong, "Kenapa sih rahasianya?" Gitu. Nah katanya dia tuh pakai konsep yang namanya design thinking. So semuanya kenalin, nama gue Dani Davisman, saya adalah seorang product manager sebuah berpengalaman sama 2 tahun lebih di bidang produk, dan selama gue menjadi bagian dari tim produk, design thinking selalu gue pakai untuk menemukan sebuah solusi baru dalam setiap masalah yang gue hadapi di kantor. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama aja. Jadi apa sih itu design thinking? Oke, sejarahnya tuh cukup panjang sebenarnya. Itu dimulai dari sekitar akhir abad ke-19. Konsep ini diciptakan oleh John Dewey dan juga William Morris dengan tujuan untuk melakukan eksperimen dan problem solving dengan melakukan approach yang kreatif dan juga inovatif. Nah, meskipun waktu itu namanya belum design thinking, tapi konsep itu udah lahir dan juga mulai berkembang. Hingga pada akhirnya di tahun 1990-an, IDEO, sebuah perusahaan konsultan, itu mulai menerapkan konsep design thinking yang lebih nyata. Nah, ternyata approach tersebut tuh bisa digunakan untuk berbagai macam disiplin ilmu. Biasanya, tahapan dari si design thinking itu dimulai dari empathize, define, idea, prototype, dan juga test. Nah, ngapain aja sih itu? Nah, coba kita bahas satu persatu. Oke, tahap empathize. Tahapan ini adalah sebuah tahapan yang dimulai dari mencari empati pada masalah yang sudah ada. Nah, sebelum terlalu jauh nih ya, mungkin kita perlu bahas apa sih itu bedanya empati dan simpati. Nah, kalau simpati itu adalah peduli tapi memiliki jarak pada emosinya. Nah, kalau empati itu peduli dan juga memahami betul terhadap masalah yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, gampangnya tuh bisa dibilang kayak gini. Satu tuh masih bisa ketawa tapi nggak bisa nangis. Nah, satunya tuh kalau misalkan diajak nangis bareng tuh bisa tuh. Nah, biasanya sih, karena kita udah bukan orang yang memiliki masalah tersebut gitu ya, bisa aja kepedulian kita tuh menjadi berkurang lah. Makanya kita harus memiliki empati untuk merasakan kesedihan dari orang lain atau mungkin kesulitannya. Nah, anggaplah sebuah masalah tersebut adalah misalkan saya adalah seorang UI UX designer yang belum bekerja atau mungkin lagi kena layoff dan memiliki sebuah cicilan. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, barulah kita ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah tahapan define. Nah, tahapan define itu adalah ketika kita tahu masalahnya apa, maka yang harus kita lakukan adalah membuat masalah tersebut menjadi sebuah kalimat yang bisa didefinisikan masalahnya. Nah, contohnya, saya adalah seorang UI UX designer yang belum bekerja dan memiliki cicilan yang harus segera dilunaskan. Nah, sehingga saya harus membayar cicilan tersebut. Nah, oleh karena itu, kita tahu masalahnya berarti adalah kita harus segera mencari pekerjaan untuk membayar cicilan. Nah, kita udah tahu masalahnya apa, barulah kita mencari ideation dari apa yang mau kita lakukan. Nah, dalam tahapan ini, proses mencari uang kan sebenarnya banyak ya. Mulai dari lamar pekerjaan, kerjain freelance, cari kerja part-time, dan juga jualan online. Tapi ini kan semua harus di-define lagi gitu. Secepat apakah kita bisa menemukan apa yang ingin kita cari? Mungkin misalkan lamaran pekerjaan, kan nggak mungkin langsung besok kerja gitu. Terus cari freelance, belum ada portfolio misalkan. Terus cari part-time, informasinya biasanya agak sulit untuk ditemuin nih. Dan terakhir ada jualan online, kan nggak mungkin langsung besar kan hasilnya gitu ya. Jadi mana nih informasi yang bisa kita dapatkan untuk lebih efektif dan efisien. Nah, kalau dari informasi yang tadi gue coba lihat gitu ya, gue akan memilih freelance terlebih dahulu gitu. Karena yang gue butuhkan ya cuma tinggal bikin portfolio aja gitu, dan itu bisa gue selesaikan dalam hitungan hari gitu. Tapi mungkin secara bersamaan gitu ya, agar lebih memenangkan pertarungan untuk mencari pekerjaan baru, mending sekalian aja untuk lamar pekerjaan juga. Kita kan udah tahu ya bahwa kita tuh mau jadi seorang freelancer. Nah, tapi kita kan perlu ngerancang portfolionya dulu gitu. Nah, portfolio apa sih yang perlu kita buat untuk dianggap kuat lah dalam mencari calon klien baru sebagai seorang freelance gitu. Makanya kita di sini memasuki tahap selanjutnya adalah tahapan prototype. Gimana cara untuk menemukan portfolio terbaik gitu ya? Kita bisa ngelihat dari profesional di LinkedIn, kita bisa nyari referensi di Upwork, kita juga bisa nyari di YouTube gitu. Banyak opsi untuk kita bisa mempelajari macam-macam portfolio yang bisa kita jadikan prototype gitu. Nah, setelah prototype tersebut jadi atau portfolio tersebut jadi gitu ya, maka kita mulai untuk mengetes portfolio tersebut gitu loh. Kita akan melalui 2 tahapan itu. Pertama, kita tuh bisa di interview. Nah, kalau misalkan rezekinya di interview, setelah kita interview kita tuh bisa meminta feedback untuk memperbaiki portfolio tersebut gitu. Karena mumpung aja kita dapat proses interview gitu ya. Jadi kita bisa balik ke proses prototype kalau misalkan ternyata ada yang perlu diperbaikin. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak dapat interview gitu ya, ya tetap aja untuk coba cari portfolio terbaik seperti apa untuk bisa membuat portfolio yang lebih baik lagi gitu coba daripada saat ini. Nah, itu kita akan balik lagi ke proses sebelumnya. Atau mungkin bahkan kita akan balik ke bagian ideation gitu untuk cari
mencari tahu apa yang harus kita lakuin selain bikin portfolio baru gitu. Nah, sehingga proses dari desain thinking ini harus dilakukan secara berulang-ulang kali hingga proses akhirnya dianggap selesai gitu. Nah, waktu itu gue ngerasain hal yang sama gitu. Kapan sih design thinking ini bisa dilakukan gitu? Apakah semua itu harus dimulai dari kertas kosong atau mungkin kertas yang udah ada isinya gitu? Nah, sebenarnya sih design thinking itu juga bukan sebuah konsep yang dimulai dari garis nol lagi gitu. Semua itu kadang mungkin aja kita tuh udah jalan di bagian prototype, nanti pas kita testing, oh kita mungkin balik lagi ke prototype gitu untuk ngeperbaikin, atau mungkin kita balik lagi ke edit, atau mungkin malah dari ngetes ternyata kita bisa tahu bahwa, oh ada masalah di sini gitu. Jadi sebenarnya itu, bisa kemana mana lah jalurnya gitu. Jadi nggak ada yang, prosesnya itu selalu dimulai dari empathize dan diakhiri dengan tes. Nah, karena nih misalkan kita udah kerja di produk ya, itu udah pasti terjadi gitu dan kita biasanya cuma tinggal memperbaiki aja gitu. Either diperbaiki karena satu mungkin ada orang yang ngasih handover kerjaan kita dan kita mungkin baru identify masalah tersebut yang baru gitu. Nah, jadi dengan memanfaatkan design thinking ini gitu ya dalam proses bekerja, kita bisa untuk menemukan beragam macam inovasi dengan hasil yang lebih efektif gitu dan lebih efisien dari setiap masalah yang ada. Nah, kira-kira nih kalau dari kamu, apakah udah pernah menggunakan design thinking gitu ya? Coba share pengalaman kamu di bawah seperti itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.